Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Karakter. Ini kami akan mempresentasikan tentang materi upaya membentuk pendidikan karakter. Upaya dalam membentuk pendidikan karakter terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama ada nilai religius, yang kedua pengembangan diri, dan yang ketiga rancangan implementasi. Untuk nilai religius terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk poin pertama ada syahadat, merupakan kesaksian kita yang pertama untuk meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kemudian meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kemudian bayat kita kepada Allah. Jadi bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk kita sembah. Untuk yang kedua ada Salat bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Inti bacaan dalam salat adalah doa. Itulah sebabnya cara melakukan salat sangat dituntut untuk khusyuk dan tumakninah. Melalui sholat, kita melakukan introspeksi hal untuk memotivasi setiap langkah hidup kita, selain untuk mencegah perbuatan yang munkar atau tidak benar. Ada beberapa nilai karakter yang dapat kita petik dari ibadah sholat. Yang pertama ada disiplin dalam mengatur waktu, implementasi rasa syukur, yang ketiga kesamaan manusia di hadapan Tuhan, yang keempat membawa misi kebersamaan, yang kelima kontinuitas pelaksanaannya dan menghapus sifat sombong, yang ke 6 tidak ada perbedaan umat, yang ketujuh menghindari perbuatan keji, dan selanjutnya poin yang ketiga ada puasa. Puasa menurut istilah agama Islam adalah amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu, yaitu puasa. 1. Puasa menempel di jiwa seseorang. 2. Puasa merupakan separuh dari kesabaran. 3. Puasa adalah jalan kita menuju kebaikan. Dan yang terakhir, puasa wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada zakat. Zakat merupakan salah satu trik rukun Islam. Zakat merupakan ibadah harta. Nilai karakter dari zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allah, memberi dorongan untuk berbagi, 3. Penghambaan diri kepada Allah, 4. Mensyukuri nikmat Allah, 5. Memelihara lingkungan sosial, 6. Menghapuskan dosa, dan yang terakhir adalah membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, poin terakhir ada haji. Haji ada beberapa nilai karakter yang dipetik dari nilai religius. Ibadah haji memiliki makna yang lebih universal dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ibadah haji diikuti oleh umat manusia. Hal ini di seluruh penjuru dunia. Hal ini menggambarkan sikap perpaduan serta persaudaraan. Seseorang yang beribadah haji hanya membawa beberapa lembar pakaian. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa ketika meninggalkan di alam manusia tidak akan membawa apa-apa, meninggalkan anak saudara serta harta benda menjadi ahli waris yang ditinggalkan. Hanya iman dan amal yang menjadi bekal dalam menghadapi perjalanan panjang di akhirat. Berikut juga termasuk nilai-nilai karakter ibadah haji. Yang pertama, melambangkan kesucian, mengubur pandangan, merenungi keunikan Ka'bah, melatih kegigihan dan pelaporan perlawanan terhadap setan, pengembangan. Poin B. Pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan individu yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan mereka melalui usaha yang diarahkan oleh diri mereka sendiri. Pengembangan diri adalah bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, yaitu proses untuk mewujudkan dirinya yang terbaik, sejalan dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Setiap individu mempunyai kekuatan yang bersumber dari dirinya, namun banyak orang yang merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa, merasa dirinya tidak berguna, dan tidak mampu mencapai aktualisasi diri. Pengembangan diri memerlukan kesadaran dan motivasi untuk berubah. Motivasi untuk berubah ada 3, yaitu ia mau berubah, ia harus berubah, dan ia dapat berubah. Dalam melakukan perubahan diri ini, kita harus mempunyai informasi tentang diri itu sendiri, tentang kelebihan, kekurangan, kebutuhan, dan keunikan. Setiap setahun sekali atau pergantian tahun, kita perlu melakukan introspeksi diri terkait dengan perjalanan hidup. Perlu muhasabah terkait dengan perjalanan hidup yang sudah kita jalani.
Selanjutnya, prinsip manajemen waktu. Dalam manajemen waktu, kita memiliki prinsip yaitu dahulukan yang utama dan berani memutuskan mana saja yang utama. Dalam satu hari, kita memiliki waktu 24 jam. Semua orang memiliki waktu yang sama, tetapi tidak semua orang dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi, dalam memperbaiki diri, kita harus mampu memanajemen waktu agar waktu tersebut tidak terbuang sia-sia dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jangan tunda pekerjaan. Dengan tidak menunda-nunda pekerjaan, nantinya tugas akan menjadi lebih cepat selesai dengan baik. Karena pekerjaan atau tugas yang dilakukan secara terburu-buru akan menyebabkan hasilnya kurang maksimal serta menunda pekerjaan akan menjadi kebiasaan buruk. Cara-cara efektif dalam manajemen waktu dan memanfaatkan waktu agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama, menentukan deadline untuk diri sendiri, membuat catatan kecil sebagai pengingat, mengatur skala prioritas untuk pekerjaan, menghindari gangguan dari luar, jangan meremehkan pekerjaan, istirahat yang cukup, memberikan motivasi terhadap diri sendiri, self-reward, dan berorientasi pada hasil, serta bersikap realistis. Yang ketiga, muhasabah, evaluasi, dan implementasi pendidikan karakter. Muhasabah berasal dari kata hasibah yang artinya menghisap atau menghitung. Dalam penggunaan katanya, muhasabah diidentikan dengan menilai diri sendiri atau pengevaluasian atau implementasi diri. Dengan melakukan muhasabah, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan, peluang maupun tantangan yang kita miliki. Muhasabah juga dapat diartikan sebagai memperhatikan dan merenungkan hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatan yang telah dilakukan. Setiap seorang muslim dituntut untuk senantiasa melakukan muhasabah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok." Dan sekali lagi, diingatkan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Muhasabah juga disebutkan dalam banyak hadis. Salah satu sabda Rasulullah yaitu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW bersabda, "Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, dan hiasilah dirimu sekalian dengan amal soleh, karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar dan sesuatu yang meringankan hisap di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Pentingnya muhasabah atau evaluasi diri adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan menghitung amal semua hambanya. Jika amalannya baik, maka Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Sebaliknya, jika amalannya buruk, maka ia mendapatkan balasan yang buruk. Kritik diri itu seperti lampu di dalam hati orang beriman, dan memberi peringatan dan nasihat dalam kesadarannya. Melalui setiap orang yang beriman membedakan antara yang baik dan yang buruk. Metode muhasabah ini dapat disebut juga sebagai metode mawas diri, yaitu meninjau ke dalam hati nurani guna mengetahui benar tidaknya, bertanggung jawab tidaknya suatu tindakan yang telah diambil. Introspeksi pada dasarnya merupakan cara untuk menelaah diri agar lebih bertambah baik dalam berperilaku dan bertindak, atau merupakan cara berpikir terhadap segala perbuatan, tingkah laku, kehidupan batin, pikiran, perasaan, keinginan, pendengaran, penglihatan, dan segenap unsur kejauhan lainnya. Evaluasi diri merupakan kunci kesuksesan seseorang dalam melakukan perubahan terhadap diri untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah sendiri keadaan mereka."
Stephen R. Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People yang diterbitkan pada tahun 1993 menyebutkan bahwa proses pengembangan diri ini meliputi 4 hal, yaitu pembaruan fisik, pembaruan spiritual, pembaruan mental, dan pembaruan sosial atau emosional. Baik, yang pertama adalah pembaruan fisik. Pembaruan fisik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti olahraga, asupan nutrisi yang cukup, dan upaya pengelolaan stres. Untuk yang kedua, yaitu pembaruan spiritual. Pembaruan spiritual ini dapat dilakukan melalui penjelasan tentang nilai dan komitmen, melakukan studi atau kajian, berkontemplasi maupun berzikir. Yang ketiga adalah dimensi mental. Pembaruan dimensi mental dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, melakukan visualisasi, membuat perencanaan, dan menulis agar dapat meningkatkan mental. Dan yang terakhir adalah pembaruan sosial atau emosional yang dapat diasah melalui pemberian pelayanan, bersikap empati, melakukan sinergi, dan menumbuhkan aman dalam diri. Perlu diketahui bahwa proses pengembangan diri ini tidak muncul begitu saja, harus terus dilatih. Latihan tersebut meliputi belajar, berkomitmen, dan berbuat. Jika 3 hal ini dilatih terus-menerus, maka kualitas dan produktivitas kita akan semakin tinggi. Kemudian yang poin C adalah rancangan dan implementasi pendidikan karakter pada prodi pendidikan kimia, yang kita punya 3 poin. Yang pertama visi, misi, dan tujuan, kemudian moto, dan yang terakhir ada nilai mutu. Untuk visi, misi, dan tujuan, yang pertama ada misi program studi pendidikan kimia adalah mewujudkan sistem pendidikan bagi tenaga pendidik kimia yang profesional, berkarakter, berbasis entrepreneurship kimia, berkapasitas penelitian, dan berwawasan internasional. Kemudian untuk visinya kita punya 6 poin. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kimia yang profesional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bidang pendidikan kimia dan ilmu kimia dengan landasan nilai keislaman. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan sarana prasarana yang memadai. Nomor 4 ada mewujudkan program studi pendidikan kimia sebagai pusat dakwah melalui layanan dan aktivitas SIFA. Yang kelima ada menyelenggarakan pendidikan kimia yang berkarakter, berbasis entrepreneurship, berkapasitas penelitian, dan berwawasan islami. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir adalah membentuk jejaring sosial dan internasional dalam bidang pendidikan kimia. Kemudian poin berikutnya adalah tujuan penyelenggaraan program studi kimia ini untuk menghasilkan sarjana kimia yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Ada yang pertama, mampu menjadi tenaga pendidik yang berakhlakul karimah. Kemudian ada memiliki kompetensi pedagogik bidang ilmu kimia dan kepekaan terhadap dinamika sosial. Yang berikutnya menjadi lulusan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu kimia. Kemudian yang nomor 4, mampu melakukan kajian penelitian dan pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia. Yang kelima ada mampu mengembangkan jiwa entrepreneurship bidang pendidikan kimia dan ilmu kimia. Yang terakhir, nomor 6 adalah menjalin kemitraan dengan berbagai institusi baik dalam dan luar negeri dalam bidang penelitian dan pendidikan kimia. Kemudian masuk ke poin nomor 2, tadi ada moto. Jadi moto program studi pendidikan kimia adalah Inspiring Semester Teacher. Moto ini diangkat dengan harapan dapat menjadi inspirasi dalam pengelolaan pembelajaran, menjadi jiwa bagi para pendidiknya, serta harapannya agar dihasilkan lulusan yang dapat menginspirasi pada peserta didiknya kelak. Kemudian poin yang terakhir adalah nilai mutu. Nah, filosofi nilai mutu dari program studi pendidikan kimia FMIPA Unimus ini ada yang pertama tentang logo Unimus. Nah, logo Unimus ini menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang ini sebagai tempat naungan program studi pendidikan kimia. Yang kedua, warna biru muda. Warna biru muda yang menggambarkan langit ini menunjukkan kejernihan pikiran sebagai wujud kapasitas penelitian serta merupakan simbol profesionalisme yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada Unimus dalam bola dunia, menunjukkan bahwa program studi pendidikan kimia ini orientasinya tidak hanya dalam
kancah nasional tapi juga sampai ke internasional. Yang keempat, ada 2 tangan yang menggenggam bola dunia. Ini adalah wujud dari karakter muslim berjiwa entrepreneurship serta tidak melupakan kapasitas diri sebagai abdi Allah. Kemudian yang kelima, ada sinar yang memancar. Ini menggambarkan bahwa ilmu yang dimiliki oleh lulusan program studi pendidikan kimia dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam.